الله أكبر 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 ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الهاجرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف تكفرون بالله وكنتم أحياكم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Sadaqallahul azim, sadaqallahu maulana al-karim, wa sadaqa rasuluhun nabiyyu rafiul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu adalah kalimat yang paling tepat kita ucapkan di pagi yang mulia ini. Pasalnya Allah masih terus mengalirkan nikmat yang tidak bisa dan tidak akan pernah bisa kita hitung. Salah satu nikmatnya adalah sehat, sehingga kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini, menikmati kebahagiaan Idul Adha bersama orang-orang yang kita cintai, di mana saudara-saudara kita saat ini tidak bisa merayakannya, entah itu karena sakit atau karena kondisi keamanan yang tidak bisa menjadikan mereka hadir di sini. Bahkan saudara-saudara kita yang sudah sejak lama, tahun kemarin, bulan kemarin, pekan kemarin masih bersama-sama kita, sekarang tidak bisa lagi hadir karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan keselamatan, barakah dan rahmat kepada kita semuanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Momentum Idul Kurban ini menjadi waktu yang tepat bagi kita untuk memandangkan takbir sebagai wujud mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, zat yang paling besar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang paling berhak atas segala apa yang terjadi di alam semesta, termasuk apa yang terjadi pada diri kita. Kita ini adalah makhluknya yang lemah, tiada daya upaya. Makhluk yang diciptakan dari tanah, yang proses penciptaannya memberikan pelajaran mendalam bagi kesadaran tentang siapa kita, dari mana kita, akan kemana kita setelah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh
Kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang kukuh. Selanjutnya Allah menjelaskan keagungan dan kekuasaannya memproses terbentuknya jasad dan ruh kita dalam ayat ke-14. Summa khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnahul mudghah idzaman fa kasawnal idzama lahman summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung, lalu menjadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikannya makhluk yang berbentuk lain, yaitu manusia. Masya Allah, sebaik-baik pencipta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Hadirin rahimakumullah, ayat tersebut menyadarkan kita untuk kembali merenungkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala dan betapa lemahnya kita. Jika kesadaran ini kita tanamkan dalam jiwa kita, maka insya Allah kita akan senantiasa patuh dan takut karena cinta kepada Allah. Dari ayat-ayat ini kita menyadari bahwa kita semuanya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita berawal dari kondisi yang lemah dan akan kembali menjadi lemah. Kita akan melewati siklus yang berasal dari tidak ada dan akan kembali kepada ketiadaan. Allah berfirman, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un." Bagaimana mungkin kamu beringkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia akan mematikan kamu. Dia akan menghidupkan kamu kembali dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Hadirin rahimakumullah, junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa implementasi kesadaran ini telah dipraktikkan oleh pribadi-pribadi terbaik, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Beliau alaihissalam diuji oleh Allah dengan memiliki orang tua yang musyrik, bahkan mengusirnya, mendapatkan kaum yang membenci dirinya, bahkan berusaha membunuhnya. Nabi Ibrahim dibakar bukan karena mempertaruhkan jabatan, bukan pula untuk mempertaruhkan harta yang dia miliki, melainkan untuk mempertahankan la ilaha illallah, keyakinan bahwa tiada Tuhan yang wajib diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan kepada kita sehingga kita mengetahui bagaimana pasukan dari kaumnya yang ingin membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Raja mereka memerintahkan seluruh masyarakat mengumpulkan kayu bakar. Padahal bisa saja Nabi Ibrahim dibakar hanya dengan api secukupnya. Namun arogansi mereka ingin menunjukkan bahwa mereka bisa menyiksa Ibrahim alaihissalam dengan siksaan yang dahsyat. Pada saat api sudah dinyalakan, malaikat Jibril menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihatlah hadirin rahimakumullah, bagaimana jawaban Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Aku tidak membutuhkan bantuanmu. Aku makhluk dan engkau pun makhluk. Engkau tidak akan bisa berbuat kecuali Allah menentukan. Adapun kepada Allah saat ini aku sangat membutuhkan bantuannya. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Apa yang Allah lakukan? Apakah Allah menurunkan hujan lebat? Apakah Allah mengirimkan angin untuk meniupkan api itu langsung sekejap? Ternyata Allah adalah pencipta api. Allah adalah yang menguasai api. Allah berfirman,
Ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan jadilah keselamatan bagi Ibrahim. Maka tatkala seorang hamba hanya menyerahkan segala urusannya kepada Allah, tidak ada urusan yang besar di dunia ini. Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya diuji pula saat harus meninggalkan anak dan istrinya di lembah tandus yang tiada apapun selain bebatuan. Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kepada siapa engkau titipkan kami di sini? Pertanyaan tersebut diulang sampai 3 kali. Namun ternyata Nabi Ibrahim tetap tidak menjawab. Sampai akhirnya Siti Hajar bertanya, apakah wahai Nabi Ibrahim, Allah yang memerintahkan engkau melakukan ini? Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjawab, iya. Maka saat itu juga Siti Hajar berkata, kalau Allah yang menyuruhmu berangkatlah, silahkan engkau pergi, Allah tidak akan menelantarkan kami di sini. Nabi Ibrahim diuji hanya untuk patuh kepada Allah saja dan meninggalkan semua yang lain meski mereka sangat cintai. Namun hadirin rahimakumullah, Sang Siti Hajar pun mempunyai keyakinan yang kuat bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba yang berjuang di jalannya. Terbukti setelah habis perbekalan, air susu mengering, Ismail kecil yang masih bayi merah menangis. Siti Hajar bolak-balik antara Safa dan Marwah 7 kali sampai tidak ada lagi tenaga dan terjatuh. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, sesungguhnya kami malu terhadap orang-orang yang telah berjuang sekuat tenaga di jalanku. Maka Allah menakdirkan keluar air Zam-Zam di sebelah Nabi Allah Ibrahim Ismail alaihissalam. Hadirin rahimakumullah, tidak cukup sampai di situ. Ujian datang pula kepada keluarga ini sampai pula kepada ayah dan anaknya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam diuji untuk berkurban dengan anak yang sangat dia sayangi, dan sang anak diuji akan kepatuhan kepada ayah dan perintah kepada Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam menceritakan wahyu melalui mimpi untuk menyembelih sang anak, maka sang anak pun memberikan jawaban, ya abadi if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Itu adalah tingkat kepatuhan tertinggi yang diberikan seorang anak kepada ayahandanya sekaligus kepada Allah Sang Penciptanya, yang akhirnya membuktikan bahwa mereka adalah para pribadi terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala sepanjang zaman di hadapan kita. Allah yang harus di hadapan Allah yang harus menjadi model kehidupan bagi kita, hadirin rahimakumullah. Semoga Allah takdirkan kita dapat mencontoh keteladanan mereka sesuai dengan firman-Nya. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berserah diri, berlepas diri daripada kamu, daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Wahai kita para suami sekaligus para ayah, marilah kita jadikan diri kita ini panutan yang baik bagi istri dan anak-anak kita.
Tugas terbesar kita seorang ayah bukanlah berangkat pagi pulang sore hanya untuk memberikan bagian rizki bagi anak dan istrinya. Bukan itu. Tugas terbesar kita adalah menyelamatkan istri dan anak-anak kita dari api neraka. Bukan menyelamatkan dari kelaparan, bukan menyelamatkan dari perampokan dan lain sebagainya, tetapi menyelamatkan istri dan anak kita dari api neraka. Sesuai firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadilah contoh yang baik bagi anak-anak kita, agar anak-anak kita tidak mengidolakan orang-orang yang tidak pantas dijadikan idola. Ketahuilah bahwa manusia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dia idolakan dan dia cintai. Jika idola mereka adalah orang-orang fasik, orang-orang kafir yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi Allah, yang tidak mengajak manusia ke jalan Allah, bahkan selalu mengajak kepada jalan setan, maka mereka akan bersama mereka pula. Rasulullah bersabda, al-mar'u ma'an man ahabbu. Manusia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Wahai para ibu, wahai para wanita, ketahuilah bahwasanya al-mar'atu al-walul madrasah. Wanita itu adalah sekolah pertama dan sekolah sepanjang masa bagi para putra-putrinya. Maka didiklah anak-anak kita. Bahkan para ibu adalah sekolah pencetak generasi masa depan bangsa. Marilah kita lantangkan, aku bukan orang yang bekerja hanya untuk membangun rumah ini saja, tetapi aku bekerja membangun negeri ini. Wahai para ibu, wahai para wanita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pada saat sholat Id, beliau datang ke saf para wanita di khutbah yang kedua. Ya ma'syarun nisa'i tasaddaqu, wahai para wanita, bersedekahlah kalian, keluarkan harta kalian, berdermalah kalian. Mengapa? Fa inni uridukum aksar ahlin nar. Aku melihat kebanyakan kalian adalah penghuni neraka. Sebagian wanita terlalu cinta dengan dunia. Lalu ada yang bertanya, kenapa kebanyakan wanita penghuni neraka wahai Nabi? Rasulullah SAW mengatakan, yakfurna al-ashira wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu kufur kepada suaminya, tidak menerima suaminya, mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya, tidak taat dan patuh pada suaminya, padahal dia merupakan ladang surga baginya. Kebaikan-kebaikan suami dilupakan oleh dia. Rasulullah mengatakan, andai engkau berbuat baik pada para wanita sepanjang tahun, kemudian perempuan itu melihat engkau melakukan kesalahan, maka wanita itu mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan pada dirimu. Wahai para wanita, selamatkan diri kalian dengan bersedekah. Buktikan cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Para wanita pada saat itu, ketika Rasulullah selesai, langsung melemparkan semua kekayaan dan perhiasannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, semoga kita bisa mencontoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, mencontoh Siti Hajar, mencontoh Ismail alaihissalam. Kita doakan umat Islam yang ada di berbagai penjuru dunia saat ini, terutama di Palestina, khususnya di Gaza dan Rafah. Mudah-mudahan mereka segera mendapatkan kebaikan dan dibebaskan dari masalah ini. Allahumma lakal hamdu kulluh walisyukru kulluh wa ilaika yarji'u al-amru kulluh. Allahumma salli wa sallim wa bibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li masyaikhina wa li asatizna wa li ajdadina wa li jaddatina wal qarabatina wa li ahlina wa li ahli baitina wal ikhwanina wal ikhwatina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ikhwanina al mustad'afina fi kulli makan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu